Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pelayan Tuhan tidak mengerti apa arti itu gambar dan rupa. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Banyak orang Kristen kurang teologianya, makna teologia. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Nah, kalau kita buka di dalam 1 Korintus 11 ayat 7 dikatakan begini. Jadi di sini seorang laki-laki adalah menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Seorang perempuan, DP pimpinan di atasnya itu adalah laki-laki. Seorang laki-laki, DP pimpinan di atas adalah langsung Tuhan. Yesus adalah kepala gereja. Jemaat itu adalah disebut tubuh Kristus. Orang itu langsung ke Tuhan Yesus. Makanya perempuan itu, namanya perempuan, dia harus tunduk taat kepada suaminya. Jadi pertanyaan, kalau zaman sekarang ada perempuan jadi pemimpin, apapun itu, perempuan itu harus tunduk dan patuh kepada suami. Karena suami itu gambaran dari gambaran Allah itu sendiri. Nah, coba kita lihat sekarang di dalam kitab Kolose 3 ayat 9 sampai 10, dia katakan begini. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Jadi orang ini sebagai orang Kristen, tujuan orang sebagai orang Kristen adalah menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis, menyatu. Ada orang bilang begini, orang kok so Kristen, so selamat, sekali selamat tetap selamat. Tunggu dulu, orang ini belum tentu dikatakan selamat. Betul kan di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, yang pertama harus mengikuti ajaran Rasul. Kalau nggak nak mengikuti ajaran Rasul, yang bisa mempersatukan orang Kristen adalah ajaran Rasul, bukan dogma. Karena kalau orang bercerita dogma pasti baklai. Yang tadi lagu, ku tak pandang dari gereja mana, orang itu dipersatukan bukan karena gerejanya, karena ajaran Rasul. Sehingga ketika orang menyatu dalam ajaran Rasul, sehingga kita bisa memahami, mengerti benar pengetahuan yang benar tentang kitab suci. Dan rahasia daripada ibadah itu ada di ibadah Rasul, Titus 1 ayat 1 kalau orang baca. Nah, kemudian di sini dikatakan begini. Mengapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kenapa? Orang pepola itu ada pada Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu, Sang Firman ini, dia tidak jadi manusia, perkataannya yang jadi manusia, pasti orang ini tidak segambar dan serupa dengan gambar Allah. So ini itu orang bilang iblis cemburu sekali ke manusia itu. Masa dia diciptakan ini, siapa kita mesti tunduk ke manusia, toh? Karena apa? Gambaran Allah itu ada pada orang. Yesus itu adalah gambaran Allah. Nah, coba. Kalau orang buka di dalam kitab Kolose 1 ayat 15, dia bilang begini. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu adalah gambaran Allah. Pola orang itu, kenapa disebut manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Karena orang itu polanya ada pada Yesus. Kemudian Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3, kita hobi pakai ayat supaya orang, kebanyakan para pengkhotbah banyak dia bahotbah, maka keluar soalnya ada ayat Alkitab, akhirnya anatema, terkutuklah, sesat. So bawa ajaran yang, jadi itu ayat Alkitab dia so pakai DP otak sendiri, dia so mulai ini. Tapi nggak apa-apa kalau orang kan masih ada yang mau belajar, nggak apa. Tapi lebih baik kalau kita memberikan pengajaran sesuai dengan firman.
Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3 dia bilang begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi kata ia itu. Jadi ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Itu. Jadi Yesus itu adalah gambaran Allah. Ada banyak hamba Tuhan yang terjebak dalam satu ayat ini. Coba. Kebanyakan banyak hamba Tuhan banyak salah menafsirkan. Jadi hati-hati jangan sampai orang salah. Ini. Di ayat ini. Jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini banyak hamba Tuhan yang salah. Efesus 1 ayat 3 sampai 4 dia bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Orang ini dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Banyak tuh penginjil bawa ayat ini banyak salah. Jadi pertanyaan, sebelum Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, nongana di mana? Sedangkan di Alkitab bilang Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di mana orang? Banyak hamba Tuhan terjebak. Coba orang perhatikan. Jadi orang ini dipilih sebelum dunia dijadikan karena Yesus. Begitu juga kita disebut segambar dan serupa dengan gambar Allah karena Yesus itu. Polanya kita ada pada Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman itu disebut perkataan Allah. Pada mulanya adalah firman atau perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa itu firman? Siapa itu perkataan Allah? Ada bersama-sama dengan Allah. Karena perkataannya ada dalam diri Allah itu sendiri. Dasarnya 1 Korintus 2 ayat 11. Tahukah kamu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia, dan apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah? Dalam diri manusia kita, di dalam kita diri ada kita roh. Ini tidak bisa lihat, cuma kita yang merasakan, sehingga kita hidup. Kalau tapi roh meninggalkan tapi diri pasti mati. Dan di dalam kita diri ada perkataan. Kita bicara ini ada dalam tapi diri. Begitu juga firman. Firman itu ada di dalam diri Allah. Selain firman, perkataan Allah itu ada dalam diri Allah. Disebut juga roh Allah. Roh Allah itu ada dalam diri Allah. Sekarang firman itu jadi manusia. Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu jadi manusia, jadi Yesus. Sekarang firman yang jadi manusia itu orang rubah itu ayat. Kata firman jadi Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu Allah. Yesus disebut Allah karena perkataannya ini jadi manusia. Sekarang, kenapa kita dipilih sebelum dunia dijadikan? Karena Yesus. Pakai ayat. Di dalam kitab Efesus 1 ayat 5 dikatakan begini. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi di sini karena kasih kita ditentukan apa? Oleh Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Kasih ini menutupi banyak sekali dosa. Toh? Itu ada jadi di 1 Petrus 4 ayat berapa dia? Ayat 18 tuh kalau. Jadi kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi orang mesti banyak pengetahuan yang benar tentang firman. Kalau orang minim ke siang, akhirnya orang sendiri tak bisa memahami tentang firman. Ketika ada orang sahabat-sahabat di luar sana tidak bertanya, orang sendiri tidak bisa menjawab dengan apa yang pertanyaan dari orang itu toh. Nah, kemudian kalau di 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Coba kata ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Karena Yesus Sang Firman yang jadi manusia dipilih, toh perkataannya yang jadi manusia sebelum dunia dijadikan.
Apa artinya? Orang jadi bingung. Tunggu, dia dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan. Allah menciptakan, kok Yesus belum ada di perjanjian lama? Tiap dikatakan dia dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu sama dengan pertanyaan begini. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Teologi yang tinggi ini. Banyak pendeta tidak bisa jawab. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Makanya coba lihat di ayat ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena orang ini, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Apa artinya? Coba perhatikan ini. Yesus bilang, aku ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum Yesus jadi manusia, dia adalah perkataan Allah yang belum jadi manusia. Makanya ini ayat ini. Coba perhatikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena torang, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Hubungan antara manusia dengan Allah rusak. Jelas manusia tidak akan memperoleh keselamatan. Cara satu-satunya supaya manusia bisa selamat adalah apa? Perkataannya ini jadi manusia, dan tugas daripada Tuhan Yesus adalah mengorbankan dirinya di kayu salib. Ketika zaman perjanjian lama, orang berbuat dosa supaya hubungannya baik, dibuat satu korban bakaran. Tetapi belum cukup. Diutuslah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memberi dirinya mati untuk manusia. Lewat pengorbanan apa? Darah, daging, DP diri. Dia mengorbankan. Orang seberang bilang begini, mana mungkin? Masa Tuhan mau pesiksa begitu? Tuhan jadi manusia, kok mengorbankan dirinya cuma untuk orang ini. Nah, baik. Karena rusaknya manusia ini, makanya perkataan Allah ini jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, sehingga manusia itu bisa berbicara. Nah, yang tadi di mana? Coba buka di apa? Yohanes 1 ayat 18. Coba. Kalau siapa sudah apa? Yohanes 1 ayat 18. Ini setengah mati kalau orang mau apa? Banyak pendeta langsung dia bagi. Kalau orang anda. Jadi per ayat ini mesti kupas. Yohanes 1 ayat 18 dibilang apa? Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Itu orang bisa melihat Allah atau Elohim atau Yehwa atau Yahweh lewat Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih. Orang bisa melihat karena apa? Yang tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ganti Yesus itu adalah Allah. Cara satu-satunya bisa melihat Allah lewat Yesus Kristus, Pantokrator, penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Sehingga dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Sehingga dia bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Soalnya tidak ada nabi, soalnya tidak ada kitab suci lagi. Dikatakan sempurna. Jadi sempurna. Jadi di sini kita dipilih Allah karena kita adalah di dalam Yesus Kristus. Skisma Timur. Nanti di 1054 terpisah. Jadilah Katolik. Nanti dia berjalan di 31 Oktober 1517, jadilah Protestan. 95 dalil ditentang oleh Martin Luther dari Wittenberg, Jerman. 95 dalil. Nah, sekarang kalau orang mau bilang Kristen adalah agama, bukan agama. Gereja Timur saja tak mengakui Katolik. Katolik saja tak mengakui denom. Kalau orang ini disebut denominasi gereja. No, sekarang agamanya di mana? Kristen. Sedangkan Kristen yang Kristen apa aku akui? Katolik, oh kita bukan bagian. Iyo Kristen, menurut orang bukan Protestan. Begitu gereja Timur, oh bukan, kita nak di Protestan, kita nak di Katolik. Kristen asal kata Kristus. Karena Kristusnya, pola daripada kekristenan ada di dalam Yesus Kristus. Masalah ngana mau denom, silakan, ngana mau ini silakan. Kembali ke ajaran masing-masing. Tetapi yang pasti Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup,
Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita dipersatukan karena ajaran Rasul. Ajaran Rasul itu adalah ajaran apa yang Rasul dengar dia langsung. Yang tadi 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan tentang Yesus itu, itulah kami tuliskan kepadamu, turunnya ke gereja. Dan orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baru kita masuk di dalam karya keselamatan. Mudah-mudahan orang semua masuk dalam karya keselamatan ini.